Rupanya selama ini komisaris bersekongkol melindungi mereka. Mereka menertawakan Subas. Komisaris pun meminta Subas menulis surat permintaan maaf kepada mereka atas apa yang dia lakukan tempo hari. Subas hanya diam, dan betapa tak punya hati mereka saat mereka dengan gampang mengatakan bahwa merekalah yang membunuh keluarga Subas. Subas memberikan sebuah surat, namun dia tidak memberikan surat permintaan maaf, melainkan surat pengunduran diri. Komisaris marah kepada Subas, namun kali ini, Subas berani menentangnya. Subas mengatakan bahwa dia tidak dapat melakukan apapun di bawah seragamnya, seragam yang seharusnya dipakai untuk menegakkan keadilan, namun malah digunakan untuk melindungi pelaku kejahatan. Dia mengancam komisaris bahwa dia akan melakukan tugasnya tanpa memakai seragam kepolisian, dan polisi tak akan dapat menangkapnya. Dan sebagai contoh, dia akan melakukan aksinya dalam hitungan ketiga. Dan benar saja, tepat dihitungkan ketiga, orang tua Buan, salah seorang penjahat tersebut datang ke kantor komisaris. Dia mengadukan bahwa anaknya hilang, pingsan. Dan ketika dia telah tersadar, dia sudah berada di gedung kosong bersama Subas, tangan dan kakinya diikat. Subas akan menariknya dengan mobil. Depak yang ketakutan terus-menerus memohon ampun. Subas mau melepaskan ikatan Depak dengan catatan, dia harus menelepon Tris agar datang kepadanya. Dengan terpaksa, Depak memenuhi perintah. Setelah beberapa menit pingsan, ayah Krisi tersadar. Dengan samar-samar, dia melihat Subas duduk di depannya. Subas merekam suara ayah Krisi. Dia menggunakan rekaman suara itu untuk menjebak Krisi agar datang kepadanya. Krisi dengan mudah terkecoh dengan jebakan Subas. Dia mengira yang meneleponnya adalah ayahnya, tapi ternyata itu Subas yang menirukan suara ayahnya. Krisi masuk ke dalam jebakan Subas. Dia berangkat ke gedung tua yang Subas perintahkan. Dia menanyakan di mana Subas menyembunyikan Depak dan Krisi. Dia juga yakin bahwa Subaslah yang menjadi pelaku pembunuhan Dufan. Namun Subas berkilah bahwa dia tidak melakukan apapun. Komisaris berusaha menekannya, namun Subas mengingatkan atas kejadian beberapa bulan yang lalu yang dia alami, di mana ketika komisaris menanyakan bukti atas kejahatan yang para penjahat itu lakukan, namun Subas tak punya. Sekarang Subas berbalik menanyakan bukti untuk dakwaan yang didakwakan kepadanya. Komisaris pun tak dapat berbuat apa-apa, karena memang dia tidak punya bukti apapun. Di ruang interogasi, ayah Depak dan Krisi menemui Subas. Mereka mempertanyakan keberadaan anak-anak mereka. Namun Subas mengatakan, dia akan memberitahu mereka dengan satu syarat. Komisaris harus mengadakan konferensi pers dan mengatakan bahwa Dufan mati karena murni kecelakaan. Komisaris pun dengan terpaksa menuruti permintaan Subas. Dan di sela-sela pernyataan itu, tiba-tiba muncullah seorang wanita yang mengaku sebagai pengacara Subas. Dia menyela pembicaraan komisaris dan mempertanyakan mengapa Subas ditahan. Komisaris hanya menjawab bahwa Subas diduga telah menculik 2 orang pemuda. Sementara di ruang interogasi, para ayah penjahat itu masih mempertanyakan keberadaan anak mereka. Subas akan memberitahu, namun dengan syarat mereka harus menuruti semua perkataan Subas. Subas memberikan beberapa digit nomor. Mereka harus mencari beberapa digit nomor lagi agar bisa terhubung kepada Depak dan Krisi. Akhirnya, ayah Krisi berhasil menghubungi Krisi terlebih dahulu. Krisi berada di dalam sebuah mobil. Dengan sangat ketakutan, dia mengangkat telepon dari ayahnya. Dia ingin segera keluar dari tempat itu. Dengan instruksi Subas lewat ayahnya, tentara Abijit sedang ketakutan di tempat persembunyiannya. Lama-kelamaan, gilirannya akan segera tiba. Dan beberapa hari kemudian, kasus Subas mulai disidangkan. Jaksa penuntut umum mendakwa Subas atas kasus penculikan Depak dan Krisi. Namun sidang berjalan alot, pengacara Subas berhasil mematahkan dakwaan tersebut karena mereka tidak punya cukup bukti. Dia malah menuduh aparat kepolisian mempunyai motif pribadi untuk menjaga kepolisian, dan ayah Depak menyuruh beberapa orang peretas agar bisa masuk ke dalam situs tersebut dan menghentikannya. Karena game itu sudah terhubung dengan teknologi kimia. Jika kaca tersebut pecah, maka bahan kimia yang ada di dalamnya bisa meledak dan menghancurkan semuanya. Namun, tak satu pun dari mereka yang bisa meretasnya game tersebut, malah semakin banyak orang yang memainkannya. Polisi sudah tidak tahan lagi. Dia membawa Anita ke kantor polisi dan menyiksa Subas agar Anita mau memberitahu di mana Depak berada.
Anita tidak tahan melihat Subas dipukuli. Akhirnya dia berjanji akan memberitahu keberadaan Depak asalkan mereka berhenti menyiksa Subas. Namun, mereka tidak dapat menyelamatkan Depak. Akhirnya, tubuh Depak melebur karena larutan gas kimia di dalam tabung kaca tersebut. Permainan pun game over. Ayah Abijit semakin tidak tenang dengan kematian ketiga teman Abijit. Dia lalu menelepon komisaris dan memintanya untuk bertanggung jawab melindungi Abijit. Namun, karena ucapan dari putrinya, komisaris pun sadar dan sudah tidak mau melindungi mereka. Sementara sidang atas kasus yang didakwakan kepada Subas digelar kembali, namun polisi tidak dapat menunjukkan satu bukti apapun atas tuduhan mereka. Akhirnya, Subas pun dibebaskan. Di luar ruang sidang, teman polisi Subas mendapatkan telepon dari komisaris. Komisaris meminta berbicara dengan Subas. Komisaris mengatakan agar Subas tetap berhati-hati, karena ayah Abijit tidak akan membiarkannya hidup. Subas pun dihadang oleh para orang tua dari penjahat yang telah Subas habiskan. Yang tersisa hanyalah Abijit, dan kini, giliran dia. Subas mengatakan kepada ayah Abijit, bahwa dia punya rekaman pemerkosaan dan pembunuhan. Namun, Subas sudah bertindak. Video itu akan tersebar secara otomatis dalam 1 jam. Subas memberikan pilihan kepadanya untuk ikut dengannya jika mau video itu dihentikan. Akhirnya, ayah Abijit setuju untuk ikut dengan Subas. Dia berjanji kepada teman-temannya akan membereskan Subas. Mereka telah sampai di tempat yang Subas maksud, gedung yang sama tempat Parvati dibunuh.